Oke. Longman itu sudah bagus, baik dia itu dari segi listening, reading, ataupun strukturnya itu udah bagus. Oke, yang pertama kita mulai di sini seperti yang tadi kita punya she. Nah, konsepnya kalau misalnya subjeknya tunggal, maka verbnya wajib kita tambahkan s ataupun is. Itu konsep awal dari TOEFL. Sehingga di sini jelas yang tidak ada sis-nya akan langsung gugur. Yang mana alfa akan gugur duluan karena di sini go itu khusus kalau subjeknya jamak. Ya, ini jamak. Oke, yang kedua, going itu juga gugur. Kenapa? Karena going ini tidak bisa berdiri sendirian. Dia itu harus selalu bersama dengan be, is, am, are, was, were. Baru tuh muncul sebuah verb yang kita sebutin. Bagaimana dengan gone? Gone ini teman-teman merupakan sebuah verb 3, bentuk verb 3 dari kata go. Dia itu juga harus selalu bersama be plus verb 3 atau teman-teman bisa menggunakan have plus verb 3. Itu sama aja ya. Alright. Oke, thank you guys. Sawadikap. Alright, ini untuk pemanasan ya. Oke, lanjut. Ini pemanasannya sampai nomor 4 aja. Jadi kalau habis nomor 4 teman-teman udah siap-siap tuh. Oke. Next nomor 2. Nomor 2 di sini juga udah mudah. Ini kebalikan yang tadi. Di sini karena subjek sudah menggunakan they, berarti dia jamak. Nah, konsepnya kalau jamak, maka kalau misalnya ada verb, maka verbnya tidak perlu kita tambahkan s ataupun is. Itu nggak perlu. Oke. Maka kalau di sini kata kerjanya menggunakan is, am, are, was, were, maka teman-teman tinggal mencari are atau enggak were, karena itu yang cocok untuk jamak. Otomatis delta akan gugur karena ini harus kita jabarin dulu. Terus is ini untuk tunggal, was untuk tunggal. Jawabannya Charlie. Oke, aman ya sampai sini ya. Oke, itu yang pertama. Tenang. Ini masih permulaan. Jadi teman-teman jangan buru-buru dulu nih. Ini nanti kalau sudah masuk ke nomor 5 ke atas, teman-teman siap-siap aja kepanasan tuh nanti. Oke, nomor 3 nih. There, bla bla bla, a book on the table. Perhatikan. Kalau sebuah kalimat diawali oleh there atau dia diawali oleh here, maka dia potentially dia akan merubah menjadi sebuah inversi. Sehingga di sini akan muncul verb, setelah verb baru subjek. Artinya di sini subjeknya mana? Apakah subjeknya there? Tidak, subjeknya bukan there, tapi kata a book. A book-nya berapa? Tunggal. Kalau tunggal berarti di sini pakai is. Ini yang kita sebut dengan inversi, guys. Oke, maka semua yang bukan is akan gugur. Mana? Delta gugur duluan karena ini harus jabarin dulu menjadi is, am, are, atau was, were. Baru tuh bisa digunakan ya. Yang kedua, karena di sini sudah jelas tunggal, maka are tidak mungkin, were juga tidak mungkin. Jawabannya adalah is. Oke. Untuk di sini biar saya yang handle dulu. Habis ini nanti baru tuh teman-teman akan mulai ambil bagian. Alright, ini masih subjek she, they, dan yang lainnya. Ini berarti masih pemanasan, guys. Oke, selanjutnya di sini teman-teman coba perhatikan. She usually bla 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 breakfast. Kata-kata usually ini tanda-tanda dari present tense. Kalau present tense kita menggunakan verb 1. Nah, di sini berarti nanti butuh verb 1. Nah, perhatikan subjeknya tunggal apa jamak? Oh, tunggal. Kalau tunggal berarti nanti kata kerjanya ditambahkan s ataupun is. Nah, permasalahannya di sini kita menggunakan have. Kalau have itu tidak bisa kita tambahkan sis. Jadinya apa? Jadinya has. She usually has, bukan haves. Gak ada yang namanya haves. Sehingga opsi alfa akan gugur. Bravo juga gugur. Kenapa? Karena ini untuk past tense, masa lalu. Kalau ada kata usually, ini berarti masa yang berulang-ulang. Artinya ini khusus kalimat present tense. Apalagi di belakang sudah ada waktunya tuh. Setiap jam 7 IM. IM itu berarti anti meridium. Ya, anti meridium berarti 12 malam ke 12 siang. Oke, next. Having di sini nggak bisa. Kenapa? Karena ing itu harus selalu bersama dengan be, is, am, are, was, were. Baru tuh boleh muncul yang namanya verb in. Jadi jawabannya si Charlie. Nah, pemanasannya sampai sini. Dari sini kita akan langsung beralih haluan dengan
apa? Dengan soal-soal yang sudah masuk ke intermediate. Yang tadi itu beginner semua, guys. Oke, sekarang teman-teman bisa gas lah ikut campur dalam pembahasan soal ini. Oke, sekarang di sini kira-kira jawaban untuk nomor 5 kira-kira apa nih? If bla 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 bla. Kira-kira yang mana nih? Ada yang jawab Bravo. Kenapa Bravo? Kenapa Bravo? Kenapa nggak Alpha? Atau mungkin nggak Charlie? Atau mungkin Delta nih? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, perhatikan di sini. Dalam konsep dalam konsep conditional sentence atau kita sebut dengan CS, maka teman-teman harus aware banget terhadap yang namanya pola. Jadi conditional sentence itu ada 4. Yang pertama ada zero conditional sentence. Rumusnya dia adalah if plus verb 1 habis verb 1 baru tuh muncul verb 1 lagi. Entah nanti di sini ada subjeknya atau enggak ya terserah itu ya. Nanti itu yang pertama. Yang kedua, conditional sentence tipe 1. Nah, conditional tipe 1 ini dia sama menggunakan if, menggunakan verb 1, koma, setelah koma baru tuh muncul kata will plus verb 1, guys. Jadi yang membedakan antara zero conditional sentence dengan first conditional sentence yaitu adanya will. Jadi kalau zero itu tidak ada will-nya, kalau conditional tipe 1 itu masih ada will-nya. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, conditional sentence tipe kedua itu teman-teman dia menggunakan verb 2, koma, setelah verb 2 tunggu dulu. Di sini menggunakan if dulu biar gak bingung ya. Terus setelah if akan muncul sebuah verb 2 pastinya dengan subjek, baru muncul koma, setelah koma dia akan menggunakan would. Kenapa would? Would ini teman-teman dia adalah bentuk kedua dari will. Baru tuh muncul verb 1. Nah, simpelnya kayak gini. Kalau zero conditional berarti zero will atau tidak ada will-nya sama sekali. Kalau misalnya tipe 1 dia pakai verb 1 plus will. Terus kalau tipe kedua dia pakai verb 2 dan will-nya kita ganti menjadi would. Sementara kalau tipe ketiga, teman-teman, dia tetap pakai if, cuma di sini langsung menggunakan verb 2 dan verb 3. Yang mana yang verb 2 dan verb 3? Verb 2-nya itu adalah had plus verb 3. Baru tuh setelah itu muncul would, jadi would plus have plus verb 3. Ini tipe ketiga. Jadi kita ringkas kayak gini. Zero conditional sentence berarti zero will. Artinya tidak ada will-nya. Kalau tipe 1 kita pakai verb 1. Kalau conditional kedua kita pakai verb 2. Kalau conditional tipe ketiga kita pakai verb 2. Ini kan verb 2 plus verb 3, guys. Kayak gitu ya. Sekarang perhatikan di sini. Di soal ini kan di depan sudah ada if tuh. Lihat di belakang ada would. Ini verb 2. Terus di sini ada have missed. Berarti nanti akan ketemu dengan verb 3 tuh. Berarti kalau verb 2 dan verb 3 ya berarti dia tipe ketiga yang ini nih. Verb 2 ini verb 3-nya. Berarti di depan pasti menggunakan had. Maka semua opsi yang gak ada had-nya gugur. Yang mana? Yang Charlie gugur karena ini verb 2, conditional tipe kedua. Yang ini gugur karena di sini zero conditional sentence. Terus yang ini gugur karena ini adalah tipe kedua juga. Yang mana yang tipe ketiga? Yang Bravo, guys. Gitu ya. Jadi jawabannya si Bravo. Ya, jadi ingat-ingat ini untuk CS ini ada 4. Teman-teman tinggal diingat. Kalau teman-teman lupa nanti teman-teman bisa cek di YouTube Izal Edward. Nanti tak upload di situ. Terus hasil live yang kemarin-kemarin dan juga tadi malam itu juga udah di-upload di situ. Teman-teman nanti bisa cek ya. Next one, nomor 6. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 6, ayo. Come on. Kira-kira delta apa alpha? Alpha apa delta, guys? Ayo, delta apa alpha? Kata kuncinya adalah kata ask. Ask itu selalu diikuti apa? Apakah dia diikuti ing? Apakah dia diikuti to infinitive? Ataukah dia diikuti oleh verb 1?
Kira-kira yang mana tuh? Do, ask me. Misalnya contoh ini, she asked me to bla bla bla. Apa si ask me eating? Si ask me apa? Jawabannya yes, to infinitive. Jadi setelah kata as akan muncul sebuah objek, setelah objek akan muncul to plus infinitive. To itu ya to, infinitive artinya verb 1. Berarti to yang bersamaan dengan verb 1 guys. Berarti semua opsi yang bukan to infinitive gugur. Kenapa? Kalau yang ini bukan to infinitive, tapi infinitive doang. Ini bravo, ini verb ing. Jadi tidak masuk juga. Yang ini merupakan sebuah verb 2, jadi jelas tidak masuk. Yang mana? Yang delta. Ya. Ini kita sebut dengan apa sih? Ini kita sebut dengan namanya dia causative form, ya. Jadi dia causative form. Jadi causative form itu ada 3 bentuk. Yang pertama, kita singkat dia dengan helm. Helm. Nah, HLM. Ini have, ini let, dan ini make. Ya, bentuk pertama. Setelah ini akan diikuti objek, setelah objek akan diikuti oleh verb 1. Oke, fix ya. Ini yang pertama. Tipe kedua itu helm gua. Berarti G W A. Gua gitu. Ini adalah get, ini adalah want, dan ini adalah ask. Setelah ini akan diikuti oleh objek, setelah objek baru muncul to infinitive. Oke. Ini rumusan dari causative verb. Jadi ini nama materinya adalah causative form, ya, atau causative verb form. Ya, ini. Jadi targetnya di sini helm, ya, helm gua. Nah, ini helm gua. Teman-teman bisa singkat dengan itu, helm gua gitu. Helmnya berarti diikuti verb 1, kalau guanya diikuti to infinitive. Sama, mereka sama-sama diikuti oleh sebuah objek. Gitu ya. Jadi nomor 6 adalah delta. Alright, nomor 7 silahkan. Alright, nomor 7. Ayo, coba. Gampang nomor 7 nih guys. Ya. Bravo. Kenapa bravo? Alpha, ada yang alpha, ada yang bravo. Kenapa guys? Inversi, kata Patrick. Hai Patrick. Oke, coba perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata not until. Nah, kalau ada kata not until, berarti di sini kita sebut dengan adverb negatif atau negatif adverb. Not itu adalah adverb guys. Jadi not itu adalah negatif adverb atau adverb negatif, yang mana ketika ada sebuah adverb negatif dalam sebuah kalimat, maka dia bisa saja memicu yang namanya inversi. Nah, ketika memicu inversi, maka kalimat itu akan terbalik. Yang asalnya subjek plus verb, maka dia akan berubah menjadi verb plus subjek. Nah, maka semua opsi yang enggak verb plus subjek gugur. Yang mana? Yang alpha gugur duluan karena ini subjek plus verb. Yang yang ini gugur juga karena ini juga subjek plus verb. Bagaimana dengan finish? Ini sudah verb plus subjek nih. Yes, itu sudah benar. Cuma masalahnya yang dikedepanin ini bukanlah sebuah verb murni, tapi verb auxiliary. Apakah finish itu auxiliary? Jawabannya tidak. Yang auxiliary itu yang did. Maka jawabannya adalah yang bravo guys. Oke, gitu. Apa itu inversi? Inversi itu adalah pola susunan terbalik. Ini adalah kalimat normal, subjek plus verb. Kalau inversi itu kebalik. Nah, jadi ini inverse. Inverse itu artinya diputar balik ya, atau dibalikan. Nah, subjek dulu plus verb. Kalau yang inversi, verb dulu baru subjek. Tapi ini tidak terjadi begitu aja. Ada penyebabnya. Di antara penyebabnya adalah adanya here ataupun there. Terus yang kedua negatif adverb. Negatif adverb. Terus ada juga adanya adverb of place.
Terus ada juga conditional sentence dan yang lainnya. Kalau nggak salah ini ada sekitar 7 ataupun 8. Kalau teman-teman mau pelajari ini, teman-teman bisa masuk di kelas, itu nanti padat dengan materi. Jadi kalau teman-teman nggak kuat mental, sebaiknya jangan masuk di kelas itu. Itu bener-bener padat banget materinya. Terutama materi TOEFL gitu ya. Jadi teman-teman siapin mental aja kalau mau masuk itu. Kalau nggak siap mental, jangan masuk gitu. Kenapa dibalik? Teman-teman harus tahu dulu apa sih fungsinya inversi dan kenapa harus dibalik. Nah, inversi itu teman-teman dibalik dengan tujuan satu hal, yaitu memberikan penekanan lebih terhadap sebuah kalimat. Not until the last minute gitu, bla 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 bla. Jadi dia mau menekankan bahwa not until, tidak sampai loh, tidak sampai last minute. Jadi itu yang kita sebut dengan inversi, memberikan sebuah penekanan terhadap beberapa bagian kalimat. Kayak gitu. Next one, nomor 9. Ya, inversinya itu bisa didahului adverb, bisa juga dia dikarenakan adanya reducing, penghilangan conjunction, atau juga bisa saja dia karena adanya yang kita sebut dengan comparative degree, bisa saja karena ada here ataupun there, dan yang lainnya. Contoh paling sederhana kan teman-teman sering ketemu dengan kata there is a book. Menurut teman-teman subjeknya yang mana? There kah? Enggak, subjeknya itu ini. Verbnya ini. Ini adalah adverb of place atau there atau here. Nah, adanya sebuah there dalam sebuah kalimat, maka dia akan menyebabkan inversi. Apakah semua yang ada inversinya? Ada there-nya akan diinversi? Enggak, ada syarat khusus teman-teman. Jadi ada syarat tertentu, tidak semua kalimat karena adanya ini harus diinversi, enggak gitu. Ada ada pemicunya, terus ada syaratnya. Tidak semua langsung diinversi. Gitu ya. Oke, next one. Rata-rata di sini jawab that. Kenapa jawab that? Ayo. Kenapa jawab that? Kira-kira ciri-ciri kalau mat harus diinversi. Kalimat yang harus diinversi itu gimana? Ciri-cirinya yang tadi tuh, yang tak sebutin. Ada negatif adverb, ada juga ada negatif adverb, adanya here dan there, terus ada beberapa lagi. Kalau nggak salah itu ada sekitaran 7 apa 8 gitu. Ya. Alright. Oke, di sini coba teman-teman perhatikan. The book she is reading is very bla bla bla. Nah, ini teman-teman kita sebut dengan materi yang pertama adjective clause, atau kita sebut dengan relative clause. Boleh teman-teman bilang adjective clause, boleh juga teman-teman bilang relative clause, itu gak masalah. Nah, permasalahannya di sini, ketika di sini ada sebuah kata benda, maka conjunction yang paling cocok itu adalah which. Pasti yang paling cocok which. Tapi kenapa kita di sini nanti which ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, maka teman-teman cari penggantinya. Bolehkah kita ganti dengan whom? Nggak boleh. Whom itu khusus human, bukan benda atau thing kayak book. Jadi nggak bisa ya. Bagaimana dengan kata what? What ini miliknya conjunction noun clause, bukan miliknya adjective clause. Jadi dia tidak bisa masuk pada tataran noun clause. Ya, adjective clause. Bagaimana dengan whose? Whose ini khusus kepemilikan. Setelah conjunction whose, itu wajib selalu diikuti oleh sebuah noun. Contohnya nih, misalnya Andi whose car is lost atau was lost is bla bla bla, is crying atau apa gitu. Jadi setelah kata whose wajib ada kata benda. Kalau di sini kita masang whose, maka dia akan ketemu dengan she, dan itu sudah tidak sesuai guys. Di mana pilihannya? Pilihannya di delta. Boleh nggak kita pakai that? Boleh, asal tidak ada opsi lainnya. Selama masih ada which, maka teman-teman pilih which dulu. Karena kenapa? Karena that ini yang kita sebut dengan alternate conjunction. Alternate conjunction, dan dia akan memicu kalimat menjadi informal. Ya.
Jadi penggunaan that dalam adjective clause itu akan menyebabkan kalimat informal. Jadi kalau di dalam speaking itu boleh dan aman-aman aja dipakai, tapi kalau dalam writing itu sebaiknya hati-hati atau dihindarin aja. Kayak gitu ya. Alright, nomor 10. Kira-kira jawabannya apa? Kak, live tiap hari kah? Yes, tiap hari. Kadang jam 9 pagi dan jam 9 malam atau jam setengah 10. Habis ngajar pokoknya itu guys. Ya, jadi teman-teman itu. Nah, bagi teman-teman yang misalnya mau cek live yang kemarin-kemarin, teman-teman bisa cek di YouTube ini ya, YouTubeku pribadi. Itu ada di situ, udah tak upload semua, jadi teman-teman tinggal ngikutin aja tuh di situ ya. Ada soal yang advance banget, ada yang intermediate, ada yang receh kayak nomor 1 sampai nomor 5 itu pemanasan doang, dan ada yang lumayan intermediate kayak gini ya. Subjunctive katanya. Oke. Alpha, ada yang bravo nih. Kira-kira yang mana nih? Ya, yo, alpha, bravo. Kenapa alpha, kenapa bravo guys? Oke, yang pertama teman-teman, hati-hati terhadap sebuah kata kerja yang berbasis dorongan, rekomendasi, ataupun saran. Ketika ada sebuah kata kerja berbasis rekomendasi, saran, ajakan, dan yang lainnya, dan dia diikuti oleh sebuah that, kayak gini nih, ada that-nya, maka potentially dia itu akan menjadi subjunctive form, ya, subjunctive form. Nah, setelah subjunctive form ini yang akan menjadi masalah. Setelah subjunctive form kayak gini akan muncul sebuah subjek kayak gini, dan setelah subjeknya di sini wajib BI. Apa BI? BI itu adalah bare infinitive. Jadi bare infinitive. Apa bare? Bare itu artinya kosong, telanjang, atau tidak ada apa-apanya. Sementara infinitive artinya verb 1. Berarti verb 1 yang kosongan. Tidak ada tambahan S, IS, dan yang lainnya. Harus murni itu. Nah, oleh karena itu, semua opsi yang tidak murni akan gugur. Yang mana? Charlie gugur duluan karena dia sudah ketambahan ED. Delta juga gugur karena dia sudah ketambahan ing. Artinya dia sudah tidak murni. Nah, kalau sudah tidak murni, berarti dia itu sudah tidak bisa kita pilih. Apakah bravo akan jadi jawaban? Tidak. Kenapa? Karena is ini hakikatnya sudah tidak murni. Verb is MR itu bentuk dasarnya adalah B. Jadi teman-teman pilihnya alpha, bukan bravo. Kayak gitu, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, guys? Silahkan kalau ada pertanyaan. Alright. Next question please. Sabar, guys. Sabar. Karena kita tidak akan sama kecepatan dalam berpikir dan menganalisa itu nggak sama. Jadi harus teman-teman bersabar. Terdengar aneh bang. Oh iya. Aneh apanya? Nah, kenapa is MR termasuk B? Jadi gini. B itu teman-teman adalah bentuk dasar atau bentuk pertama dari is, M, dan R. Ya, itu bentuk dasarnya. Jadi kalau teman-teman apa bentuk dasar dari is MR? Jawabannya 1, B. Ya, makanya setelah will itu kan sama kasusnya. Setelah will itu wajib BI atau bare infinitive atau verb murni. Ada juga yang sebut itu base form, ya, form basic. Nah, form basic dari SMR apa? B. Makanya bukan I will, misalnya I will am, nggak bisa tuh I will am. Harus I will be. I will be a teacher. Saya akan menjadi seorang guru. Kayak gitu ya. Alright. Next one. Bubur sumsum. How are you? Yang tadi itu bukan Muhammad yang kemarin ya, bubur sumsum. Jangan ribut kalian nih. Sir, PPT-nya dari mana? PPT-nya dari aku yang buat sendiri nih. Jadi kalau teman-teman mau PPT, nanti teman-teman tinggal WA aja. WA ke adminku yang ada di sini nih. WA bilang aja, Kak, boleh minta PDF hasil oret-oretan yang di live TikTok. Nah, itu nanti pasti dikasih tuh ke situ ya. Teman-teman minta ke situ aja. Tapi kalau slow respon ya dimaklumin aja guys ya. Takutnya kalau sekarang kan orangnya udah tidur guys gitu. Mana tuh bocah nggak nongol lagi. Aduh, malu ah.
Gak apa-apa guys, minta aja gak apa-apa. Ini gratis, gak usah bayar teman-teman, gratis banget tuh. Minta yang habis oret-oretan. Karena kalau masih plain atau masih kosong aja itu kadang teman-teman itu harus mikir ulang. Kalau ada petunjuk-petunjuk kayak gini, mungkin teman-teman sudah mulai ingat tuh. Atau teman-teman udah lupa, teman-teman bisa cek lagi di YouTube. Nanti ada di Izalat buat paling besok udah update tuh ya. Siap, thank you. Alright. Teman-teman tinggal itu aja nanti. Oke, nomor 11. Here we go. Wah, makasih Bang. Kangen ke Muhammad katanya. Alright, sama-sama guys. Yuk, di sini. Perhatikan. He speak French gitu. Dia berbicara bahasa Prancis. Bla 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 then. Perhatikan di sini. Kalau di sini sudah muncul then, berarti di depannya pasti ada kata more atau enggak pakai more. Kalau enggak pakai more berarti pakai adjektif ditambahkan ir. Maka semua opsi yang enggak ada more, yang enggak ada, pilihannya dua, more atau adjektif dulu. Ya, adjektif dulu baru kita tambahkan ir atau adverb. Ya, adverb boleh adverb, tapi adverb itu rata-rata tidak mungkin tambah ir, biasanya dia dengan more. Ya. Yang mana jawabannya? Yang jawabannya adalah yang alfa. Kenapa enggak bravo? Kalau bravo ini, teman-teman, ini namanya superlatif. Kalau superlatif tidak perlu adanya then yang ada di sini. Oke. Bagaimana dengan Charlie? Charlie dan Delta itu sama. Kalau cuma pakai Charlie dan Delta, itu teman-teman tidak perlu menghadirkan then di sini nih. Gitu ya. Jadi ini kita sebut dengan apa sih namanya tadi? Komparatif degree. Teman-teman bisa ke situ nanti ya. Oke, jadi jawabannya adalah jawabannya ini adalah si alfa bukan bravo. Namanya. Next one. Nomor 12. Kenapa enggak more fluent? Good question. Nih, kenapa enggak more fluent? Kenapa harus fluently? Perhatikan di sini. Di sini kalau teman-teman perhatikan, dia sebagai subjek, ini sebagai verb, ini sebagai objek. Oke. Berarti sudah lengkap kan? Nah, kalau yang lengkap sudah lengkap semua, maka di sini satu-satunya tempat dan ruang yang bisa diisi itu adalah tempatnya adverb. Oleh karena itu, tidak bisa adjektif masuk ke sini. He speak French fluent. Dia berbicara bahasa Prancis lancar gitu. Kurang enak. Tapi kalau teman-teman tambah li, dia berbicara bahasa Prancis dengan lancar. Kayak gitu guys. Makanya dia frequently atau more frequently. Kayak gitu. Ya, aman ya. Cek nomor 12. Alright. Kira-kira jawabannya apa? Tetap ingat yang tadi, kondisional 1 berarti dia pakai verb 1. Kondisional 2 berarti dia pakai verb 2. Kondisional tipe 3 dia berarti pakai verb 2 yaitu had plus verb 3. Oke, udah itu aja tuh. Oke, perhatikan di sini teman-teman pakai would have gone. Have gone di sini berarti gone-nya ini masuk ke verb 3. Kalau di depan aja udah pakai verb 3 berarti di belakang harus ada verb 3-nya. Yang mana? Semua yang bukan verb 3 gugur. Yang pertama akan gugur adalah yang di sini nih. Kenapa? Karena ini masih verb 1, guys. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan gugur di sini adalah yang bravo. Kenapa? Karena ini hanya verb 2 aja, ini verb 1 ya. Oke, next one. Di sini have apa had? Jawabannya yang had. Kenapa? Karena dia harus juga menggunakan verb 2. Ini kan verb 2. Would ini verb 2, gone ini verb 3, maka disamakan aja. Kalau di depan pakai verb 2 plus verb 3, di sini kita tinggal cari verb 2 yang verb 3. Mana? Had ini verb 2, had ini verb 3. Yang ini jelas salah. Jawabannya bravo guys. Hi Mr. How are you? All good guys. Alright, aman ya, aman ya. Apa ini kondibu apa agak tahu gak kalian itu yang bisa baca kan. Alright, nomor 13 guys. Aman Patrick. Mana SpongeBob? Alright, silakan coba yang 13 kira-kira jawabannya yang mana. Banyak yang udah aman.
Surplus kalori aku. Aduh, nama kalian itu loh. Bikin puyeng bacanya. Alright, silahkan. Sebentar. Is nor the teacher. Perhatikan. Kalau teman-teman ketemu dengan kata neither plus or, berarti ini sebenarnya singkatan dari not or. Not or. Nah, kalau ada kayak gini, ada subjek dipisah dengan or, maka teman-teman ambil subjek yang terakhir. Subjek pertama di sini ada student, subjek terakhir ada teacher. Maka yang mana yang diambil? Yang teacher. Teachernya berapa? 1. Kalau 1 berarti pakai are kah? Tidak. Pakai were kah? Tidak. Apalagi pakai be? Enggak. Jawabannya is. Gampang banget. Ya. Next one. Nomor 14. Silahkan nomor 14. Jawabannya kita kebut-kebutan aja guys. The better. Gitu. Oke, good job. Jawabannya bravo. Cepet kali teman-teman nih. Lihat nih. Ini kalau di sini ada the, setelah itu ada more, maka di belakang pasti muncul koma tuh. Setelah ini akan muncul the lagi tuh guys. Ini the entah dengan more atau dengan adjective plus er. Boleh tuh. Ya, adjective plus er. Maka teman-teman itu cara simpelnya adalah kalau ada the more bla bla bla, maka akan muncul the lagi. Semua opsi yang nggak ada the-nya akan gugur. Delta gugur karena ini bukan komparatif. Alpha juga gugur walaupun itu komparatif, tapi ini bukan yang double. Ini materinya adalah double komparatif. Ya, double komparatif. Yang mana Bravo dan Charlie nih? Yang manakah yang merupakan komparatif? Jawabannya yang Bravo. Kenapa Delta salah? Charlie salah. Karena kata best ini adalah superlatif. Ya, superlatif. Jawabannya yang mana? Bravo guys. Jadi aman banget guys. Kayak gini. Oke, next one. Nomor 15. Gas. Nomor 15. Gampang nih. Ya, cepet-cepetan. Hati-hati dengan kata-kata rarely. Karena rarely ini adalah negative adverb. Berarti dia akan memicu inversi guys. Dia akan memicu inversi. Maka kalau kalimat normal itu berarti subjek plus verb, berarti inversi, berarti verb plus subjek. Yang mana yang bukan verb plus subjek? Salah. Ini salah karena dia subjek dulu baru verb. Oke. Terus yang kedua di sini yang akan salah adalah alpha, dia kasusnya sama subjek plus verb. Tersisa B dan Charlie. Kira-kira yang mana? Has he heard atau does he heard? Kira-kira yang mana? Charlie apa? Charlie apa? Bravo. Does he heard? Does itu. Jawabannya guys adalah delta. Kenapa? Kalau di sini pakai does, ini bukan heard tapi hear. Iya toh? Nggak mungkin ketemu dengan verb 3 guys. Ya, jadi pasti bukan Bravo, Charlie jawabannya. Jadi wajib teman-teman hati-hati untuk soal ini. Ya. Alright. Charlie, yes Charlie, jawabannya Charlie. Karena yang Bravo itu heard itu adalah sebuah verb 3 guys. Jadi selalu hati-hati. Alright. 16. Gas, nomor 16 jawabannya. Alright, 16. CS conditional 3. Kenapa bisa tahu itu conditional tipe ketiga? Kenapa? Karena di sini ada sebuah head dan di sini adalah verb 3. Loh, if-nya mana? If ini bisa dihilangkan dengan metode inversi. Jadi conditional sentence atau CS tipe ketiga itu bisa saja kehilangan if karena diinversi. Sehingga yang muncul pasti adalah head. Jadi kalau ada head muncul di awal kalimat, cek di belakang ada koma enggak? Oh ada, berarti itu tipe ketiga yang diinversi.
Ya, kalau tipe ketiga berarti dia akan menggunakan would plus have plus verb 3. Selain ini jawabannya salah. Yang mana delta salah karena ini masih tipe 2. Oke. Ini juga salah karena ini masih tipe 1 ya. Yang ini tipe 1 nih. Masih. Kok ada have left ya? Bebas, yang penting kita hitungnya will aja. Bagaimana dengan would live? Ini masih tipe 2 guys. Yang tipe 3 yang mana? Yang ini nih. Would-nya itu verb 2, have left-nya ini verb 3. Itu. Ya, jadi jawabannya yang Charlie guys. 17. Ini udah ada yang jawab nih. English ramah. Kuis English ramah guys. Nanti aku jadi English gahar dah. Gak ramah. Alright. Yang alpha, mereka jawab yang alpha, ada yang jawab yang Charlie juga. Perhatikan teman-teman, di sini ada kata essential. Ingat kalau ada verb yang berbasis rekomendasi, ajakan, suruhan, desakan, atau teman-teman ketemu dengan sebuah adjektif ya, adjektif yang berbasis rekomendasi, desakan, anjuran, hal-hal yang penting, hal-hal yang mendesak kayak essential, itu teman-teman wajib harus hati-hati. Apalagi udah terbukti di belakangnya muncul kata that. Ini adalah ciri-ciri dari yang kita sebut subjunctive form. Nah, yang bahaya adalah setelah that ini akan muncul sebuah subjek. Biasanya subjek tunggal nih. Kalau dalam kecohan itu subjek tunggal. Nah, setelah subjek tunggal ini akan muncul BI, bare infinitive, atau kata kerja yang masih ori, yang masih murni, belum ditambahan SIS dan yang lainnya. Yang pertama yang akan gugur adalah si Charlie. Kenapa? Di situ tidak diperbolehkan muncul will. Harus verb yang sudah murni. Dan itu verb asli, bukan verb kayak will dan yang lainnya. Ya. Kayak itu yang pertama. Yang kedua, was ini dia itu sudah asal muasalnya secondary is dan dia sudah bergabung dengan verb 2. Artinya dia udah nggak murni lagi. Nah, bagaimana dengan is ini sudah nggak murni? Kenapa? Karena dia udah berubah dari bentuk dasarnya. Bentuk dasarnya apa? Bentuk dasarnya adalah alpha, yaitu B. Sehingga bravo gugur guys. Oke. Aku biasanya live di jam 9 atau jam setengah 10 malam. Dan pagi itu juga 9 atau jam setengah 10 di sekitar itulah. Karena kadang aku harus buat kayak gini kan, masih buat soal-soal. Karena ini nanti kalau habis live, kalau teman-teman mau soal-soal ini dengan oret-oretannya, teman-teman itu bisa hubungin ini nih, gratis, gak usah beli, gratis ya. Ya, jadi teman-teman nanti chat ke situ, Kak, bilang aja biar nggak dikira mau daftar kelas. Teman-teman bilang aja tuh nanti, Kak, mau minta oret-oretan yang dari TikTok. Nah, itu pasti dikasih tuh udah. Ya, nggak perlu syarat, nggak perlu ini, nggak perlu itu, nggak. Teman-teman pasti langsung dikasih. Alright. Jadi benar tuh teman-teman, nyalain notifikasi aja biar nanti itu. Karena nanti ini soal-soal TOEFL ringan ini masih guys. Ini masih soal TOEFL ringan. Kadang aku tuh bahas soal TOEFL yang agak jelimet-jelimet gitu. Jadi kalau teman-teman udah merasa ini kayaknya terlalu mudah, teman-teman tinggal tunggu aja. Ada soal yang benar-benar sulit. BI kah atau BE? BE itu enggak, beda. BE itu teman-teman B, kalau yang ini nih. Ini B isinya is MR. Kalau BI ini teman-teman artinya verb asli atau verb murni gitu ya. Kayak gitu guys. Oke, bare infinitive atau basic infinitive juga boleh. Yang penting verb 1 yang masih murni, yang masih basic gitu. Ya. Alright, next one. 18. Ini banyak guys soalnya, ini kayaknya kalau nggak salah sampai 35 apa 34 gitu. Banyak pokoknya nih. Guys, yuk nomor 18. Hataman nih. Biasanya kita hataman Quran, kita hataman soal TOEFL. Tadarus TOEFL. Anjay enggak tuh. Oke, bal infinitive gak ada bal infinitive. Apa bal infinitive? Alright.
Jam 9 malam atau jam 10 malam, jam setengah 10 malam, jam 9 sampai jam setengah 10 malam. Itu mulainya di antara itu. Kalau siang juga sama, jam 9 pagi, kadang jam setengah 10 pagi. Nyalakan notifikasi aja lah, biar teman-teman gampang. Tapi di sekitar itu pasti itu. Kadang live sehari 2 kali, kadang sekali. Kalau ada kerepotan ya sekali. Kalau lagi kosong, biasanya 2 kali gitu. Komen dibatasi ya bang? Enggak, aku enggak pernah ngebatasi komen guys. Kecuali kalian itu udah terlalu aktif kayaknya, mungkin mah TikToknya yang dibatasin. Aku nggak pernah ngotak-ngatik kalau live. Ya udah live aja, nggak ada apa target, harus masang target apa masih enggak. Aku nggak ngerti itu. Yang penting teman-teman belajar aja dengan giat. Oke, nomor 18. Oke. Mana ada jawaban guys? Oke, perhatikan di sini. The committee bla 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 with the teacher. Kira-kira apa tuh? Delta? Tunggu. Gini, ini kan ini butuh sebuah verb di sini, dan itu pasti kita butuhnya verb asli ya. Bukan verb palsu, tapi verb yang asli. Oke. Sekarang semua opsi yang bukan verb asli akan gugur. Yang mana yang bravo gugur duluan, karena verb in yang di sini ini bisa saja adalah sebuah participle, bisa saja dia itu sebuah gerund. Yang jelas dia bukan verb asli. Oke, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, subjeknya itu yang mana? Lihat, the committee with the teachers banyak, berarti committee dengan teachernya kan udah banyak nih. Kira-kira subjeknya di sini kalau ini apa? Kalau misalnya nih is MR, apakah ini pakai is ataukah dia pakai are? Kira-kira. Ini akan bantu jawab untuk yang ini nanti. Pakai is apa pakai are? Kira-kira. Untuk nomor 18 misalnya kita ganti dia, apakah pakai is apakah pakai are? Are apa is? Kenapa is dan kenapa are, guys? Kayaknya is, are proving. Oh iya kah? Is. Nih perhatikan nih. Oke, saya rinci untuk yang ini ya. Terus tak rinci nih. Perhatikan di sini. Apabila teman-teman ketemu dengan sebuah subjek yang panjang banget kayak gini guys, ini panjang banget kan, dan di situ teman-teman menemukan beberapa noun, maka teman-teman cek noun yang pertama kali muncul, yang mana? Committee. Committee itu kita sebut dengan collective noun. Collective noun itu contohnya seperti family, class, dan lain-lain. Artinya di dalam kata collective noun ini dia itu bersemayam banyak orang. Contohnya my class, ini is apa are? Kira-kira my class is apa are? Ayo, ini dulu aja. Kalau teman-teman bisa jawab ini, berarti teman-teman akan bisa jawab untuk soal nomor 18. My class is apa my class are? Misalnya my class gini, coba tak buat kalimat lengkap aja. My class bla 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 to Jogja. Di sini go apa gas? My class go to Jogja, gas to Jogja. Gas, go. Teman-teman mau kelasnya mau diboyong ke Jogja gitu? Gas, ayo. Ini udah banyak beda pendapat nih. Padahal ini masih soal yang sederhana nih masih. Permasalahannya itu terletak pada subjek ini, my class. Apakah dia tunggal ataukah dia jamak, guys? Jadi gini penjelasannya. Oke. Dalam konsep collective noun, ini kan materinya collective noun. Dalam materi collective noun itu adalah sebuah kata yang mewakili kelompok. Committee itu kelompok, ya. Committee itu kelompok, guys. Sama seperti kata staff, family, grup, kelas, itu semuanya berisi banyak orang tuh di dalamnya. Nah,
Dalam TOEFL itu teman-teman boleh menggunakan are kalau dia merujuk pada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang kedua boleh pakai is. Tapi yang formal itu pakai is. Jadi sekalipun my class yang ada di sini ini ya, my class yang ada di sini mewakili orang-orang yang ada di dalam kelas, maka dia tetap tidak menggunakan go. Dia pakai gas. Dia selalu dianggap tunggal meskipun dia dalam beberapa konteks kayak informal konteks itu teman-teman boleh pakai go, boleh pakai are. Tapi kalau di dalam TOEFL itu tetap kita anggap tunggal karena itu formalnya. Sehingga di sini committee ini tetap dianggap tunggal. Loh, bagaimana dengan kata with the teacher? Perhatikan. Kata with ini teman-teman ya, tak hapus dulu nih. Kata with itu misalnya kita bilang Ani with misalnya with teacher, ini tidak bisa teman-teman menulis are bla bla bla. Ini harus tetap is. Kenapa? Karena kata with yang ada di sini ini sebenarnya hanya menemani. Teachernya ini hanya nemenin Ani. Ani bla 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 eats rice. Loh, teachernya kan juga ikut makan. Pertanyaannya, sejak kapan orang nemenin itu harus juga ikut makan? Bisa saja dia itu cuma liatin doang gitu. Nah, makanya kata with ini sebenarnya dia berasal dari kata accompanied with. Ani ditemani oleh teacher. Tapi karena with itu sudah bermakna di accompanied, maka langsung aja Ani with teacher. Sama dengan a committee with teachers. Berarti di sini subjeknya committee aja. Teachernya itu hanya menemani, guys. Ini ibaratkan kayak gini. The president with the staff, misalnya meresmikan jembatan. Apakah yang meresmikan jembatan itu semua komite? Enggak, itu presiden doang, guys. Yang lain itu cuma sekedar ngikut aja. Bagaimana kalau misalnya with-nya kita ganti menjadi kata and? Nah, kalau diganti dengan and berarti baik yang pertama dan yang kedua itu sama-sama melakukan pekerjaan. Oke. Tuh, jadi tak coba nih kayak gini. Oke. Apa bedanya dengan yang yang tadi nih? Saya nih biar teman-teman dapat tuh konsepnya. Jadi kalau misalnya Ani with teacher. With teachers. Yang satunya Ani and teachers. Yang terakhir Ani or teachers. Di sini kira-kira pakai is apa pakai a? Jawabannya ini pakai is. Kenapa? Karena with ini ke sini hanya menemani. Jadi subjek tetap Ani. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kalau and berarti kedua-duanya ini sama-sama subjek berarti dia pakai are. Bagaimana dengan or? Kalau ada or berarti ambil subjek yang terakhir berarti teacher. Teachernya tunggal apa jamak? Jamak, berarti dia pakai are. Kayak gitu, guys. Ya. Jadi kayak gitu cara menentukan subjeknya. Nah, ini karena committee ini kolektif noun, walaupun dia jamak, banyak orang di dalamnya, dia tetap diikuti tunggal. Karena tunggal dianggap tunggal, maka di sini approve tidak boleh, harusnya ada s-nya di sini. Nah, begitupun juga dengan are, di sini tidak bisa menggunakan are, kita pakainya has. Seperti itu, ya. Alright. Sampai sini ada pertanyaan, guys. Oke, kita baca komen-komen dulu ya. Oke. Sederhana namun rumit. Alright, bagaimana kalau on? Bagaimana kalau n? Alright, gampang itu. Goes. Bukan gas. Ya, goes. Boleh teman-teman baca goes tuh, tapi bawa sepeda dulu tuh. Hal yang baru bagi saya. Yes, itu guys. Aman ya. Bagaimana kalau dengan nor? Ada yang nanya tuh. Bagaimana dengan nor? Nor itu guys, ya nor itu hanya singkatan dari kata not or.
Kalau ada not or berarti sama aja, dia itu or, berarti subjek yang diambil tetap yang terakhir. Kayak gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan guys. Gak ada bedanya saya dengan apositif share. Kalau dengan apositif, bedanya apa sih? Bedanya koma yang tadi dengan apositif. Coba tak pinjam yang ini ya. Apa sih bedanya dengan apositif? Kalau misalnya Ani with Ina misalnya, berarti ini Ani aja ya yang makan ya. Beda dengan yang namanya Ani, koma, a teacher, koma, bla bla bla. Nah, perhatikan apa bedanya dengan yang ini. Kalau ini hanya memberikan keterangan tambahan bahwa Ina ini hanya menemani si Ani. Tapi kalau yang apositif, Ani, a teacher, Ani ini siapa? Oh, Ani itu adalah teacher. Kayak gitu guys, ya. Alright. Kenapa pakai has yang tadi itu? Kenapa pakai has? Karena subjeknya tunggal. Yang mana? Committee. Lo committee itu jamak, yes. Tapi collective noun itu selalu dianggap tunggal guys. Sehingga kita pilihnya has bukan are. Kayak gitu. Alright, subjeknya singular. Oke. Sambil bantu jawab-jawab ya teman-teman. Takutnya aku nggak ada yang kelewat dariku di kolom komentar gitu. Oke, nomor 19. Guys. Silahkan nomor 19. Kita jawabnya apa? Kata kuncinya ada di kata could help. Could help ini sama dengan can help. Can help to cry. Cry. Can help cry. Alright. Jaren. Kenapa Jaren? To crying. Kenapa to crying guys? Oke, tak kasih clue. Jawabannya adalah antara Bravo dan Delta. Pilih. Antara Bravo dan Delta. Paham lah kalian maksudnya. Antara Bravo dan Delta. Jawabannya yang mana? Antara Bravo dan Delta guys. Oke, yang pertama. Could help itu adalah salah satu certain dalam certain to infinitive dan gerund. Jadi kasusnya itu dua tuh, to infinitive dan gerund. Nah, di sini teman-teman could help itu akan selalu diikuti oleh gerund. Tidak diikuti oleh to infinitive ataupun bare infinitive guys. Oke. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman mau cari ini namanya certain gerund ya. Itu kalau teman-teman mau cek itu ada di Betty Azhar halaman 168 di bagian kiri atas. Ada di situ tuh Betty Azhar. Sehingga setelah kata could help itu akan diikuti oleh Charlie. Maka benar kata saya, jawabannya antara Bravo dan Delta. Antara Bravo dan Delta jawabannya Charlie gitu guys. Ya. Alright. Jadi jawabannya bukan Bravo, bukan Delta, apalagi Alpha. Enggak, itu. Ini enggak. Jawabannya antara Bravo dan Delta, berarti Charlie. Antara Bravo dan Delta itu Charlie namanya. Ya, antara aku dan kamu ya jarak gitu namanya guys. Ya, paham? Sampai sini aman? Aman lah. Gitu. Kenapa kalian nih gitu? Untung gak kejebak. Ya Allah, BT Azhar udah lama banget nggak dibaca. Itu BT Azhar guys, itu udah dulu sejak 2011 itu BT Azhar itu sudah ada guys. I can't help falling in love. Astaga katanya. Kenapa guys? Apa coba yang salah? Coba gini. Kalau tak tanya A, B, C antara Alpha dan Charlie apa? Jawabannya ada di situ. Ya Bravo lah. Masa antara Alpha dan Charlie? Guys, jawabannya antara Alpha dan Charlie. Terus teman-teman pilih Charlie atau pilih Alpha? Ya enggak lah. Antara Alpha dan Charlie ya berarti Bravo guys. Kayak gitu. Oke. 20 guys.
TOEFL itu harus tes dulu. Enggak harus tes dulu. Teman-teman bisa belajar dulu kayak gini. Cari yang gratis-gratisan kayak gini. Kan tidak semua orang punya uang guys. Gitu. Teman-teman cobalah cek. Kursusan TOEFL itu rata-rata guys. Kalau di Pare itu satu kelasnya itu 220. Ya, dan teman-teman ya harus ke Pare ya. Harus sewa tempat dulu. Ya, dan yang lainnya lah. Kalau online itu rata-rata dia kalau kayaknya teman-teman itu berkisar 150-an kayaknya. Coba aja cek-cek nanti ya. Nah, di kita aku mikirnya gini, gimana sih caranya agar teman-teman itu walaupun uangnya mepet tetap bisa itu. Jadi tak buat kursusan tapi yaitu teman-teman harus benar-benar siap mental karena materinya berat guys. Materinya padat banget dan itu detail banget tuh nanti. Alright. Oke, perhatikan nomor 20 ada kata only. Only ini konotasinya negatif. Ketika dia negatif, maka dia akan memicu inversi. Aslinya dia itu adalah subjek ya. Subjek plus verb. Maka ketika diinversi berarti verb dulu plus subjek. Semua yang bukan verb plus subjek gugur. Mana? Delta gugur duluan karena ini subjek, ini verb. Yang kedua alfa juga gugur karena ini subjek verb. Terus sisanya adalah Bravo dan Charlie yang sama-sama menggunakan verb dulu baru subjek. Pertanyaannya adalah di sini nih, Bravo apa Charlie ini nggak ada di antara ya. Ya, yang mana nih? Perhatikan nih. Kata allow itu punya objek apa enggak? Oh jelas, allow itu punya objek. Contohnya allow me to introduce myself. Berarti dia selalu punya objek. Pertanyaannya setelah titik-titik ada objek enggak? Oh enggak ada. Adanya to infinitif. Kalau adanya to infinitif maka tidak mungkin dia dalam keadaan aktif. Dia pasti dalam keadaan pasif guys. Ya, jadi jawabannya di Charlie bukan di Bravo. Gitu. Jadi teman-teman bisa menganalisa dari segi itu. Sebentar. Ini apa sih TikTok nih kok tiba-tiba keluar verifikasi kayak gini. Alright. Oke. Gitu aman ya. 21. Kira-kira apa tuh? 21. Oh ya guys, bagi yang belum follow silahkan di follow, di tap-tap juga biar direkomendasikan ke teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris lainnya. Dan semangat belajar. Materinya kayak gini. Aku dulu belajar bahasa Inggris itu dari pondok. Jadi aku memang mondok 3 tahun dan itu gak suka bahasa Inggris sih. Cuma karena menurutku bahasa Inggris itu membosankan dan kayak musuh gitu. Tapi pemikiran itu yang namanya musuh kan harus ditaklukkan guys, bukan dihindari. Makanya tak coba dengan sikap sombong. Masa sih cuma kayak grammar aja, masa aku nggak bisa gitu. Sombong gitu padahal belum tahu bahasa Inggris sama sekali. Nah tapi dari situ aku belajar untuk tidak kalah dengan bahasa Inggris. Akhirnya ya tak taklukin aja kayak gini. Bisa kok akhirnya. Mondok di mana Ustadz? Senang kurang ajar. Aku mondok di Madura guys. Aku kan orang Madura. Di Pamekasan. Aku mondok di situ dulu. Kuncinya sombongnya yes, harus sombong guys. Dengan ilmu itu bukan sombong karena punya ilmu ya. Harus sombong menantang ilmu. Masa sih aku nggak bisa? Ya ada tuh. Masa sih nggak bisa? Kalau ada hal-hal sulit teman-teman ubah. Jangan bilang itu sulit. Kayaknya nih seru gitu. Kayaknya ini seru, memang itu sulit tapi kita ajarin diri kita untuk bilang kayaknya ini seru nih gitu guys. Bisa masa enggak gitu. Tantang diri sendiri aja guys ya. Alright, nomor 21, the professor prefer that bla bla bla. Nah nih, prefer itu teman-teman sama banget fungsinya ya. Sama banget fungsinya seperti subjunctive yang lain kayak recommend. Recommend itu dengan prefer itu sama guys. Dia sama-sama anjuran, sama-sama keinginan untuk mendesak seseorang dan yang lainnya. Setelah kata that akan muncul sebuah subjek. Setelah subjek harus BI. Bare infinitive. Semua yang bukan BI gugur.
Delta gugur karena ketambahan S, Charlie gugur karena ketambahan ing, Bravo gugur karena ketambahan ed. Jawabannya alfa. Kelar tuh. Ya. Oke, ya memang seru daripada kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya guys. Feel subjunctive. Oke, mantap guys. Ilmu baru kayaknya ini seru. Yes, iya, bilang seru aja guys gitu. Sesulit apapun, kalau ini cuma masalah pelajaran, toh kalian itu gagal gak akan mati gitu. Salah jawab soal TOEFL gak masuk neraka, cuma TOEFL doang gitu. Jawab aja semampu teman-teman. Ya. Oke, nomor 22. BI apa? BI itu adalah kata kerja berinfinitif. Berinfinitif disingkat dengan BI, artinya kata kerja yang masih murni, tidak ada penambahan apapun, sama murninya kayak pas teman-teman lihat di kamus. Dalam kamus itu ada nggak kata eats atau eating atau eaten? Nggak ada. Adanya itu yang kalau teman-teman cari itu pasti adanya eat tanpa penambahan apapun. Nah. Oke, nomor 22 teman-teman, each of athlete. Ingat, kalau ada each of pasti diikuti jamak kan? Nah, tapi subjeknya itu ngikut yang each. Each-nya berapa? 1. Kalau 1 berarti di sini harus ditambahkan S atau IS. Maka semua yang tidak ditambahkan SAS gugur. Yang mana alfa gugur duluan karena ini khusus subjek jamak. Receiving gugur. Kenapa? Karena receiving verb ing itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus selalu bersama be, baru tuh tambahkan ing. Bukan be-nya ya, verbnya. Contohnya I am eating, she is crying, dan yang lainnya. Ini juga salah karena ini dalam bentuk perfect. Ya, kalau perfect boleh nggak? Boleh, tapi ini ganti menjadi has received karena tunggal. Jawabannya Charlie. Alright, gitu ya. Oke, next one. Silakan dicek dulu ya. Ya. Bisa lagi. Oke, silahkan dicek guys. Alright, kita cek aja di sini. Ini perhatikan, kata-kata along with itu sama persis dengan kata with. Cuma dia ditambahkan along with. Along with itu artinya bersama dengan. Kalau with aja berarti dengan, kayak gitu ya. Alright, berarti teman-teman cek kata bendanya yang muncul pertama kali. Mana? Yaitu book. Ya. Book itu adalah kata benda. Nah, kalau misalnya di sini booknya kata benda, dia jumlahnya berapa? Tunggal. Kalau tunggal, berarti teman-teman tidak boleh menggunakan are ataupun were. Bolehnya menggunakan has atau has been. Perhatikan di sini, ada already sold out. Kata-kata already sold out. Kata-kata already sold out berarti di sini verb 3 kan? Nah, kalau verb 3 dia pasangannya dengan siapa? Pasangannya itu bisa dengan has, bisa juga dengan has been. Kalau ini dalam bentuk aktif, sementara ini dalam bentuk pasif. BAB. Ya. Alright. Nah, pertanyaannya sold out itu pasif apa aktif? Sold out itu artinya terjual. Kata-kata yang bermakna ter ataupun di itu berarti pasif. Berarti Charlie enggak, delta jawabannya. Gitu ya. Aman? Alright. 24. Alright. Teman-teman, coba cek dulu ya. Aku mau ini bentar, mau keluar bentar nih. Mau ngambil sesuatu. Silahkan coba nomor 24 dan nomor 25 ya. Tak tinggal dulu bentar. Silahkan.
Alright guys. Jawab apa nih rata-rata? A dan A. Kalian tuh jangan ikut-ikutan mentang-mentang yang pertama jawab A juga. Kenapa nggak jawab Aba gitu? Oke, bentar, aku minum dulu. Oke, yang pertama nih. Di sini nomor 24, teman-teman hati-hati. Di sini Di sini ada kata restoran. Nah, restoran itu bisa dua persepsi. Yang pertama, dia itu bisa saja persepsinya tempat. Yang kedua, restoran itu bisa saja itu hanyalah rumah makan. Kalau rumah makan itu bukan tempat lagi, tapi itu bangunan. Nah, kalau bangunannya yang dirujuk atau lokasinya yang dirujuk, maka ini nanti akan berubah jadi which. Tapi kalau dia merujuk pada tempat, berarti dia nanti akan berubah jadi where. Nah, kalau udah seperti ini, maka teman-teman lebih baik teman-teman cek berdasarkan makna. Jadi, apakah ini adalah restoran yang kita dinner tadi malam? Atau ini kan kalau which itu bermakna yang. Sementara kalau where bermakna di mana. Nah, sekarang coba artikan. Ini adalah restoran di mana kita makan malam semalam. Ya makan malam ya pasti semalam gitu, gak mungkin tadi pagi gitu kan. Aneh juga ini soal gitu kan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah restoran yang kita makan malam tadi malam. Aneh kali ini soal, kok ada soal kayak gini. Oke, berarti yang mana kira-kira? Alfa apa Bravo nih? Bisa aja makan malam minggu lalu. Nah, kalau minggu lalu itu lebih enak. Atau kemarin itu lebih enak. Last night. Makan malam tadi malam gitu. Iyalah, makan malam kapan gitu. Oke, berarti di sini lebih aman ke ini guys. Kenapa? Karena dia merujuk pada tempatnya, bukan pada bangunannya atau bukan pada lokasinya. Oke. Berarti kita tidak ambil which. Kenapa kita nggak pakai that? Sebenarnya that itu bisa banget. Cuma ingat, that itu adalah alternative conjunction yang dipilih apabila tidak ada opsi lain guys. Gitu. Oke, terus berarti di sini teman-teman gugur ya. Karena dia masih ada where. Bagaimana dengan whose? Whose itu teman-teman khusus kepemilikan. Setelah whose ini pasti munculnya noun. Contohnya kayak gini. Ani, whose book is gitu. Jadi setelah whose akan muncul noun dulu. Nah, jadi jawabannya si alfa tuh. Oke, bagaimana dengan si nomor 25? Di nomor 25, teman-teman di sini ada kata demo. Berarti di sini akan muncul kata demo lagi. Perhatikan di sini you read gini, demo, you read demo, you will become. Demo apa nih kira-kira? Di sini kalau li berarti the more intelligently, secara lebih pintar. Gak mungkin. Itu pasti gak secara lebih pintar. Apakah intelligibly? Intelligibly itu juga sama-sama adverb. Yang paling cocok adalah si alpha. Lah kenapa enggak Charlie? Charlie intelligence berakhiran ence ataupun ance itu noun guys. Jadi gak bisa more itu berpasangan dengan noun. Kalau dengan adverb masih mending tuh, tapi artinya nanti kurang cocok ke yang si ke yang adverb yang di sini. The more you become, the more intelligent you become, makin pinterlah kamu kayak gitu guys ya. Butuh adjektif doang dia. Oke, jadi jawabannya benar AA jawabannya. Nomor 26. Hati-hati ada neither. Ada neither, ada nor. Subjek yang diambil adalah subjek terakhir. Terakhirnya adalah minister. Nah, kalau minister jamak. Nah, kalau jamak berarti kita tidak mungkin kita ambil is, apalagi ngambil be. Jawabannya adalah are dan were. Oke, jawabannya are dan were. Permasalahannya di sini ada kata keterangan waktu apa enggak? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti dia itu pasti dalam bentuk present tense. Aman ya? Jadi kalau soal tidak ada keterangan waktunya itu present tense guys. Jadi jawabannya si alpha. Oh, good job.
27. Oke, sir. Alright, yuk guys, nomor 27. Ini mah gampang. Ayo. Gampang. Charlie included. Charlie 26 alpha. Oh iya, 26 benar. Alright. Included bla bla bla. Guys, kalian jawabannya gak Charlie lah guys. Come on guys. Itu pasif. Guys, jawabannya jawabannya bukan Charlie woi. Oke, Pak jelasin. Oke. That he failed the test ini sebagai subjek. Kok bisa ada subjek berawalan that? Ini kita sebut dengan noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Verbnya yang mana? Verbnya ya fail ini adalah verb dari that ini satu. Tapi kalau verb dari kalimat adalah surprise. Ini verb dari kalimat. Artinya dalam soal ini ada sebuah conjunction plus 2 verb ya, plus 2 verb murni atau verb asli di sini. Ini sama-sama asli ya. Maka kalau teman-teman dipaksa mencari sebuah kata kerja asli lagi dalam soal ini, teman-teman carilah verb palsu. Apa itu verb palsu? Verb palsu itu adalah verb yang sudah tidak berfungsi sebagai verb. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya dia sebagai adjektif, sebagai adverb atau bahkan sebagai noun yang kita sebut dengan gerund tuh. Maka yang mana yang kira-kira jadi jawaban? Yang jelas di sini yang pertama kali akan gugur adalah bravo. Kenapa? Ini masih verb 1 dan semua verb 1 itu kategorinya verb asli. Ya. Verb asli. Dia masih asli semua tuh. Maka kalau teman-teman tambahkan verb asli di sini atau VA, maka jelas nanti akan kelebihan kata kerja. Sementara conjunction yang tersedia hanyalah 1 guys. Yaitu yang pertama akan gugur. Yang kedua yang akan gugur di sini teman-teman tidak bisa tiba-tiba memunculkan to include kayak gitu. Kalau teman-teman mau memunculkan kayak gitu, harusnya teman-teman nggak perlu memisah dengan koma kayak gini. Bisa aja tuh, tapi jangan pisah dengan koma. Surprise everyone to bla 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 bla. Tapi maknanya nggak nyambung guys. Gitu. Nah, bagaimana dengan included? Kan tadi banyak yang jawab included. Perhatikan. Included ini berarti dalam keadaan pasif. Perhatikan. Semua kalimat pasif itu pasti tidak memiliki objek. Dia itu tidak punya objek. Kenapa? Namanya pasif. Objeknya sudah berubah menjadi subjek. Contoh nih, tak contohin kayak gini. I eat rice. Oke, kayak gini ya, titik nih. Diubah ke dalam pasif, berarti objeknya dulu nih. Berarti rice. Rumus dari pasif dulu apa? Be plus verb 3 ya. Oke, be plus verb 3 ini diingat-ingat. Rice-nya kita tarik ke depan jadi subjek. Terus di sini be yang cocok untuk rice, eat. Verb 3 dari eat, eaten. Apakah langsung muncul di sini? I-nya enggak, tapi dia diawali preposisi dulu by me. Perhatikan. Di sini kata by me itu bukan objek dari eaten, tapi ini udah preposisi, udah menjadi sebuah keterangan. Artinya rice is eaten itu sudah kelar di sini nih. Artinya kata eaten itu sudah kehilangan objek. Nah, oleh karena itu semua passive voice pasti akan kehilangan objek. Kalau dia kehilangan objek, tidak mungkin di sini muncul his teacher yang sebagai objek. Berarti kalau dia tidak mungkin, berarti dia pasti kata kerjanya dalam keadaan aktif. Gitu ya. Oke. Alright. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Sampai ini ada pertanyaan, jadi including. Nah, kalau including ini berarti masih aktif. Kalau dia kata kerjanya ini masih aktif, berarti include itu butuh objek. Mana objeknya? His teacher. Jadi aman banget ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Verb ing bukannya pakai to be. Yes, verb ing pakai to be. Bener banget tuh. Verb ing pakai to be. Tapi itu untuk dasar atau awal mula verb ing. Contohnya I am eating. Bener tuh. Tapi ketika teman-teman nanti masuk ke teori yang lebih advance, maka ada yang namanya adjective clause kayak gini. Misalnya anggap aja Ani. Ani misalnya who eat rice is in Jakarta, misalnya kayak gitu. Nah, di sini teman-teman nanti ketika teman-teman masuk pada teori yang lebih advance, teori yang kita sebut dengan reducing atau ellipsis, maka conjunction ini dihilangkan, verb yang ada di sini kita ganti menjadi verb ing. Sehingga akan muncul Ani eating rice is in JKT. Di sini nanti maknanya akan tetap bermakna yang. Nih, Ani yang makan nasi ada di Jakarta. Nah, reducing atau ellipsis itu menghilangkan sebuah kata yang tidak perlu tanpa menghilangkan makna. Berarti who-nya dihilangkan menjadi Ani yang sedang makan nasi ada di Jakarta. Kayak gitu ya. Maka ini kita sebut dengan teori reducing dalam adjective clause. Jadi ada kadang kata-kata including kayak gini itu tidak masuk pada tataran is am are was were. Tapi kalau teman-teman mau dijelasin tentang ini, tak kasih tahu alasannya. Ini bukan adjective clause tapi ini parallel structure. Oke. Di sini teman-teman parallel structure-nya asalnya kayak gini. Saya siap-siap kalian pusing aja dah. Ini teori yang lumayan advance. Tak jelasin ke teman-teman di waktu yang singkat ini. Siap-siap aja tuh otaknya memanas. Oke. Jadi asal muasal dalam kalimat ini adalah kayak gini. Kita potong dari sini ya. Dengan komanya kita potong nih. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan nih. Asal muasal dari kalimat ini adalah that he failed the test, surprise everyone. Nah, everyone and dari sini ini akan muncul and included. Nah, included his teacher. Jadi ada and tuh di situ tuh. Asal muasalnya ada and dan and ini menghubungkan antara kata surprise dan kata included. Jadi dia asal muasalnya masih bentuk verb 2. Oke. Terus yang selanjutnya di sini untuk menghilangkan conjunction and yang ada di sini ada nama teori yang kita sebut dengan reducing parallel structure. Teman-teman taruhan, teman-teman gak akan pernah dengar teori ini kecuali di sini. Taruhan aja dah maku. Ya, oke. Dalam teori reducing parallel structure, teman-teman bisa nih menghilangkan conjunction and, tapi dengan syarat teman-teman harus menggantinya dengan koma untuk memberikan tanda bahwa di situ ada reducing. Sehingga muncullah koma kayak gini. Itu yang pertama, syarat pertama. Yang kedua, verb berapapun yang ada di sini, mau verb 1, mau verb 2, ganti dia menjadi verb ing. Jadi di situ akan menjadi including yang akhirnya terserah. Sehingga di sini setelah lengkap akan jadi kayak gini. That he failed the test surprise everyone, including his teacher. Kelar tuh. Itu adalah hasil reducing parallel structure dan ini teori level advance. Silahkan teman-teman berpusing-pusing ria. Belum pernah ketemu. Yes, teman-teman tidak akan pernah ketemu dong. Oke. Silahkan. Sampai sini ada pertanyaan ngebul ini. Pernah jelasin materi proses kayak gini tapi otakku belum nyampe katanya. Santai guys. Ini teori advance itu tidak harus dipahami. Yang penting pertama teman-teman itu punya pengetahuan aja tentang ini, pernah punya informasi tentang ini. Jadi nanti teman-teman tidak kaget lagi dengan ilmu-ilmu kayak gini, gitu ya. Alright, next guys.
Keren mas, yes, memang ini keren guys. Teori di sini tuh nggak akan ecek-ecek guys. Ya, percuma dong aku kerja kuliah S2 ke Australia kalau kalau teorinya ecek-ecek. Nggak guys, maaf, nggak. Di Australia itu walaupun aku S2 di situ, itu tidak pernah diajarin kayak gini. Ini murni aku dapat teori ini itu sejak masih S1 dan itu nggak diajar di kampus. Aku itu baca-baca, jadi aku itu bisa dibilang grammar worm. Jadi aku tuh benci ke grammar sampai dari saking bencinya akhirnya aku suka grammar tuh. Akhirnya baca grammar hanya untuk ingin menaklukkan grammar. Jadi semua grammar tuh ku baca tuh. Akhirnya ketemulah dengan teori yang kayak gini. Dan itu sudah dari tahun 2013. Berarti 12 tahun yang lalu aku ketemu dengan teori ini, guys. Itu, guys. Tolong belum di SS. Geser kanan apa geser atas guys. Nanti teman-teman ini aku upload ke YouTube-nya Izal Edward nih. Ini YouTubeku pribadi. Nah, kalau makhluk-makhluk ini sudah nyampe ke situ, subscribe lah guys kalian tuh. YouTubeku hilang udah 100 ribuan lebih tuh, tapi dicuri orang. Ada uangnya sih di situ lagi 4 juta. Tapi udah dicuri orang. Jadi aku buat lagi YouTube ini dan tak masukin hasil kelas hasil ini, tak masukin di situ aja. Oke, kayak gitu. Oke. Alright, silahkan dicoba nomor 28. Tapi ini nggak diajarin guys, nggak diajarin di S2, nggak diajarin S1. Teman-teman taruhan lah dengan aku. Teman-teman mau kuliah di S1 pun jurusan bahasa Inggris, teman-teman nggak akan diajarin kayak gitu. Nggak akan tuh. Itu murni aku hasil dari nemu di buku-buku, terus juga nemu di soal-soal, terus tak pikir secara lama-lama itu ya pasti dipikir kritis lah ya. Habis itu baru tuh tak ekstrak, baru tuh tak kasih ke kalian tuh kayak gitu. Yes. Katanya, Hai Nurul, how are you? Ada Nurul nih. Alright. 28 teman-teman perhatikan di sini. The more ada guys, ini gampang. The more bla bla bla, di belakang juga ada the higher bla 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 to be di sini nih. The higher bla 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 nih. Salary-nya ini tunggal apa jamak guys? Tunggal. Kalau tunggal berarti kata kerja yang ada di sini pasti nanti ketambahan s ataupun is guys. Maka semua opsi yang tidak ada SIS-nya gugur. Dah digugur. Kenapa nggak attending? Kalau attending ini nanti soal ini kekurangan kata kerja. Lo tending itu bukannya kata kerja asli, bukan, dia itu sebut dengan verb palsu atau VP. Bagaimana dengan ten? Ten itu sudah asli, tapi masalahnya salary-nya tunggal sehingga dia kekurangan s. Bagaimana dengan tendensi? Tendensi ini merupakan sebuah kata benda atau kita sebut dengan noun, dan noun itu tidak bisa difungsikan sebagai kata kerja guys, kayak gitu. Setiap hari tidur jam berapa? Aduh, kalau waktu di Australia aku tidak pernah tidur malam guys. Jadi aku kalau di Australia itu ngerjain tesisku itu, bukan tesis sih. Oh iya tesis. Nah, ngerjain tesis itu biasanya aku tidur dari jam kalau aku tidur jam 8 pagi itu aku tidur tuh. Habis sholat subuh makan tidur jam 2 aku bangun, jam 2 siang tuh bangun. Habis itu aku nugas dari jam 2 siang sampai jam 3 malam. Baru tuh aku makan, sholat itu sebagainya itu udah. Baru tuh habis itu lanjut nyuci, mandi lah. Jam 8 nanti tidur lah aku lagi. Terus kayak gitu. Selama kurang lebih 5 bulan. Aduh, berat guys, tesis di luar negeri tuh berat gitu. Oke, 29 guys. Alright. Kalau luar negeri itu kebalik banget guys. Itu kalau siang kita itu gimana ya, banyak gangguan. Jadi mau nggak mau kita balik tuh. Are you Minangis? No, I'm Madurans guys. I'm Madurans. Kenapa logat saya kayak orang Batak? Sepura nih guys.
Oke, next one, hardly. Teman-teman tahu kata hardly nggak sih? Hardly itu artinya bukan dengan keras atau bukan dengan giat, tapi hardly itu adalah hampir tidak pernah. Jadi dia sama seperti kata rarely. Ya, rarely. Berarti dia adverb negatif. Kalau adverb negatif berarti dia itu pasti kebalik atau inversi. Berarti cari aja verb plus subjek. Semua yang bukan verb dengan subjek gugur. Delta gugur karena subjek plus verb. Ini juga gugur subjek plus verb. Sisanya Bravo dan Charlie. Perhatikan di sini. Di sini teman-teman dia menggunakan kata rank verb 2. Berarti kalau dia menggunakan verb 2, otomatis dia itu harus menggunakan past tense juga. Yang manakah yang past tense? Yang Bravo apa yang Alpha? Jawabannya yang Bravo apa Charlie? Jawabannya yang Charlie. Kenapa nggak pilih yang Bravo gini? Coba teman-teman perhatikan. Hardly di sini hardly he closed the door when the phone rang. Pertanyaannya, hardly jarang banget dia itu tutup pintu ketika teleponnya berbunyi. Pertanyaannya, yang mana yang terjadi lebih dulu? Apakah bunyi telepon? Apakah dia gak nutup pintu? Lebih dulu mana tuh? Jelas dia nggak nutup pintu, baru tuh ada itu berbunyi. Artinya dari urutan kejadian ini terjadi lebih dulu. Kalau teleponnya ini dalam bentuk past tense, maka ini harus past perfect tense. Kenapa? Karena past perfect itu jauh sebelum past tense. Jadi kalau kita ibaratkan kayak gini guys. Ini masa sekarang nih, ini masa sekarang. Past tense itu ada di sini, PS. Past perfect ada di sini. Jadi dia lebih masa lalu lagi ketimbang masa lalu yang ini guys. Kayak gitu. Pola inversi Bang. Pola inversi itu sederhana. Pola inversi itu subjek dulu verb dulu baru subjek. Verb plus subjek. Udah ini doang. Teman-teman tinggal cari itu. Kalau kita lihat nomor 29 yang tersisa kan hanya ini. Permasalahannya dia menggunakan rank verb 2. Berarti kalimat sebelumnya ini harus lebih dulu daripada kata rank. Ranknya past tense berarti past perfect tense. Kayak gitu guys. Ya. Ini udah mulai mumet nih teori-teorinya. Semua konotasi negatif jadinya verb plus subjek. Yes, kalau itu dalam tataran inversi. Pertanyaannya gini. Apakah semua kata kerja, apakah semua kalimat yang ada adverb negatifnya harus diinversi? No, enggak itu. Contoh, I seldom eat rice misalnya. Aku jarang banget makan nasi. Boleh nggak kita bilang I seldom eat rice? Boleh banget. Tapi kalau teman-teman mau membuat sebuah penekanan, sebaiknya diinversi. Berarti seldom do I eat rice. Berarti teman-teman mau nekanin tuh bahwa aku tuh jarang banget loh, atau jarang banget loh aku tuh makan nasi gitu. Makannya apa? Ya makannya pentol kali ya, atau Burger King, atau makan Ricis anaknya Sultan. Kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Alright. Terus nomor 30 ini kira-kira mas. Alright. Mas. Lihat. Everyday ini teman-teman adalah adverb. Hati-hati kata-kata everyday. Everyday yang tanpa spasi kayak gini itu beda dengan everyday yang dengan spasi. Itu bukan salah ketik. Kalau everyday yang tanpa spasi ini kita sebut adjective. Contohnya everyday life. Everyday life. Ya, everyday life. Maka ini adjektif yang bisa memodifieri noun. Kalau adverb kayak gini nggak bisa guys, gitu ya. Nah, lihat setelah titik-titik di situ tidak muncul sebuah kata benda apapun. Kalau muncul kata benda kan harusnya dia akan jadi objek. Karena di sini muncul sebuah adverb bukan sebuah kata benda, berarti potensially di sini adalah verb 3 tuh. Maka semua opsi yang bukan verb 3 gugur. Alpha gugur, ini juga gugur. Sisanya ini dan ini. Pertanyaannya, manakah yang merupakan verb 3? Jawabannya yang ini. Ini verb 3, ini verb 2.
Oke, kok tahu? Karena be checked di sini merupakan sebuah pasif dan muncul setelah kata must. Itu yang pertama. Jadi itu jawabannya. Kalau yang Charlie salahnya karena dia verb 2 dan verb 2 gak bisa muncul langsung di belakang kata modal. Oke, jadi jawabannya tetap bravo Charlie gugur guys. Kayak gitu. 31 ini hampir selesai dah. Oke. Yang B pasif gimana Pak maksudnya? Yang pasif itu kan dia bilang the machine must be checked. Mesin itu harus dicek. Kata-kata di atau ter itu adalah ciri-ciri dari kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau dalam bahasa Inggris dia rumusannya adalah be plus verb 3 itu rumus passive voice. That's it guys. Alright. Silahkan dicek juga di sini. Oke, 31. Udah jam 11 ini guys. Harus ada be setelah modal verb. Yes, wajib itu hukumnya. Bukan cuma harus ada tapi wajib. Oke, bentar. Aku tutup pintu dulu guys. Alright. Be katanya. Be so rarely. Perhatikan so rarely berarti ini negatif adverb. Nah, kalau negatif adverb berarti dia inversi itu. Kalau inversi berarti verb plus subjek. Semua yang bukan subjek plus verb plus subjek gugur. Yang mana Charlie gugur duluan karena ini subjek plus verb. Terus di sini Alfa gugur, dia subjek plus verb juga. Tersisa Bravo dan Delta. Perhatikan di sini. Kalau yang Delta was perform berarti di sini dalam keadaan pasif. Ya, karena be, ini verb 3-nya. Oke, subjek ada di tengah-tengah. Kalau yang ini dalam bentuk aktif. Teman-teman tinggal cek tuh. Tinggal cek di belakang ada objek apa enggak. Kira-kira. So rarely. Ayo. So rarely bla 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 bla. Dia perform itu artinya menampilkan ya, atau melakukan sebuah pertunjukan. He perform apa? Dia dipertunjukkan atau dia menunjukkan. Perform itu bisa kita anggap menunjukkan atau show. Jarang dia perform bagus. Oke, kayak gitu ya. Itu Kak Swandi. Yang mana? Jawabannya yang bravo guys. Itu tidak butuh objek. Perform itu tidak butuh objek. Artinya perform show off. Karena dia tidak punya objek. Nah, karena dia tidak punya objek berarti dia tidak bisa dijadikan pasif. Kenapa? Karena syarat pasif itu harus punya objek. Artinya kata kerja yang tidak punya objek tidak bisa dipasifkan. Contoh kayak sit, duduk. Nah, saya duduk di atas kasur. Di atas kasur diduduki saya gak bisa tuh. Jadi harus saya duduk di atas kasur. Nggak ada di atas kasur diduduki. Diduduki itu cuma ada di bahasa Indonesia aja. Kayak gitu guys. Ya, aman ya. Alright. 32. Little. Sama nih, persis nih. Little itu teman-teman konotasinya sama dengan kata only. Jadi dia konotasinya negatif. Kalau negatif berarti dia inversi. Ya, inversi. Kalau inversi berarti verb dulu plus subjek. Semua yang bukan verb plus subjek gugur. Alpha gugur karena subjek plus verb. Terus Charlie gugur subjek plus verb. Delta gugur subjek plus verb. Udah kelar tuh jawabannya, bravo. Wah, aman. Teman-teman ini jadi keren semua ini. Alright. Aman ya. 33A. Oh Allah, kalian ini curi start. Yuk. Alright. Silakan guys. Ini juga bentar lagi nih rehat. Kayaknya ini sampai 38. Berarti sisa 5 lagi nih. Oke, gimana cara teman-teman membedakan antara who dan whom? Ini sama-sama bergabung dengan manusia yang ada di depannya tuh. Gimana tuh caranya?
Kalau whose itu wajib diikuti noun ya di belakangnya. Jadi ini nggak mungkin jadi pilihan tuh. Oke. Kenapa nggak which gitu? Which ini di depannya harus kata benda bukan manusia. Kenapa nggak that? Karena that itu masih sebagai alternatif. Selama masih ada whom atau who, jangan pakai that, pakai who aja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membedakan teman-teman antara who dan whom dalam soal? Nah, perhatikan, who dan whom di depannya ini pasti human guys. Jadi manusia tuh. Jadi contohnya misalnya Andi gitu atau the man, whom atau whom. Who atau whom itu juga boleh. Masalahnya terletak setelahnya. Setelah who ini wajib diikuti verb. Entah verb 1, verb 2 ataupun bentuk-bentuk yang lain. Tapi setelah whom ini pasti diikuti oleh subjek. Nah, ini ikuti subjek baru muncul verb. Nah, seandainya tadi di sini tidak menggunakan which tapi menggunakan who, maka teman-teman pasti akan kebingungan tuh. Gitu ya. Jadi ini caranya. Teman-teman lihat setelah titik-titik muncul apa? Oh, muncul subjek. Kalau muncul subjek berarti tidak mungkin who. Karena who itu selalu diikuti oleh verb. Yang mana? Yang bravo. Yang ini. Yang whom ya. Bagaimana contohnya yang whose? Yang whose kayak gini. The man whose car was lost is Adi. Cowok yang mobilnya. Jadi dia bermakna dua. Yang titik-titik-titik-titiknya. Cowok yang mobilnya. Makanya saya bilang whose itu selalu diikuti oleh kata benda di belakangnya. Kayak gitu guys ya. Bang, live tiap jam berapa? Jam 9 pagi tiap hari itu dan jam 9 malam. Insya Allah. Kalau nggak sakit, kalau nggak ada halangan. Itu kan cuma rencanaku sebagai manusia. Nah, kalau Allah berkehendak lain ya, ya minta maaf lah aku guys. Alright, yuk guys. Nomor 34 jawabannya apa? Scarcely. Scarcely ini artinya jarang banget. Ini berarti adverb negatif. Kalau negatif berarti verb dulu plus subjek. Semua yang bukan itu gugur. Oh, semuanya sudah itu guys. Semuanya sudah. Berarti ini ditingkatin lagi nih soalnya. Di sini verb. Ya di sini verb plus subjek, baru ini nih salah. Subjek dulu baru verb, itu salah. Berarti alpha, Charlie, delta ini masih memungkinkan. Di posting di YouTube kapan? Insya Allah kalau nggak ada halangan habis ini tak posting. Paling besok baru available. Gitu. Cek aja di YouTube ini ya. Dan kalau udah nyampe situ, please lah guys, subscribe lah guys. Kalian tuh biar gak apa ya, biar beramal lah. Oke, yuk cek tuh. Kira-kira apa tuh? Lihat, when the coward started. Lihat di sini berarti ada dua kejadian started. Lihat, ini polanya kayak yang tadi. Berarti kalau di sini verb 2 berarti ini kan past tense nih. Past tense. Kalau di sini past tense berarti di depannya ini yang lebih dulu dari dia itu pasti di sini dalam bentuk past perfect. Berarti ciri-ciri past perfect menggunakan had. Semua yang bukan had gugur. Berarti di sini Charlie gugur, Delta gugur, kelar guys. Jawabannya alpha. Alpha, woi, bukan Charlie, woi. Alpha tuh jawabannya. Kenapa? Jarang banget di sini kan makna scarcely itu jarang banget. Jarang banget the announcement di situ. He made announcement when the crowd start cheering gitu. Jadi when the crowd start cheering kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu nanti tinggal pilih tuh mau yang mana tuh, started kah atau yang mana kah. Gitu. Ya, jadi seperti itu guys. Gak dapat WHV kemarin kok. Kemarin gak ada di YouTube. Ada, coba cek lah. Ada yang kemarin itu cek di YouTube ada tuh. Udah tak postin. Coba tak cek ya. Coba tak cek. Ada guys. Nih is a word. Ada. This one. Ada nih. 26 Mei 2025 4A. Ada di sini nih yang kemarin.
Ini 25 Mei 4B ini. Ada di situ guys. Ya, dicek aja. Ini udah banyak kok di sini. Teman-teman tinggal belajar aja tuh di situ. Kak kok nggak banyak yang nonton? Ya bodo amat. Ya, aku lo buat ini bukan buat apa sih guys, bukan buat banyak orang nonton, enggak gitu, enggak ngincer ke situ. Tapi ini media bagaimana caranya suatu saat ini tetap walaupun misalnya aku udah meninggal itu, ini akan menjadi warisan untuk anak-anak muda tuh. Gitu guys. Jadi anggaplah amal jariah guys gitu. Ya. Alright, but also unfortunately I'm so sleepy. Nggak pakai rumus, ternyata rumusnya suruh analisis. Ini karena TOEFL guys. Kalau misalnya nggak TOEFL nggak usah analisa guys. Yuk 35. Gas nah. Recommend that. Perhatikan nih. Ini recommend berarti bertambah dengan that berarti ini adalah kausatif apa? Subjunctive ya. Subjunctive form berarti setelah ini pasti B. BI bukan BI. Yang mana yang BI? Semua yang bukan BI gugur. Ini bukan BI, ini bukan BI, ini bukan BI. Jawabannya Charlie guys. Wih, aman ya, subjektif. Aman. 36. Oke. Lihat nih, she would have bla bla bla. Lihat nih. Have accepted dengan ada would, ini ciri-ciri dari conditional sentence tipe ketiga. Di sini juga ada if nih. Berarti dia itu harus sama. Kalau ini pakai verb 2 plus verb 3, ini kan would-nya ini verb 2. Verb 2, accepted-nya verb 3. Berarti teman-teman cari verb 2 plus verb 3. Yang mana? Ini loh. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Oke. Gampang? CS number 3. Yes, jawabannya Charlie guys. Wis, gampang ya. Gampang lah. Coba pertama kali ketemu dengan itu. Waduh, bukan gampang, itu pun pening. 37. Ini udah jam 23 dah. Kita harus akhiri nih cepat-cepat. Alright, tinggal 2 lagi. Would be much cheaper. Lihat nih. Would be berarti ini CS tipe berapa nih? CS 2. Ini tipe kedua. Kalau tipe kedua dia pakai would berarti di sini harus pakai verb 2 juga. Semua yang bukan verb 2 akan gugur. Alpha gugur karena ini verb 1, buying gugur karena ini tak pernah masuk, delta juga gugur karena kita nggak mungkin conditional sentence pakai to guys. Bravo guys. Oke, aman ya. Dan terakhir nih, udah malam nih udah guys. Yuk, nomor 38. If bla bla bla, kalau udah ketahuan if, cek kalimat kedua. Di sini pakai apa? Would have been. Would-nya verb 2, been-nya verb 3. Berarti di sini pasti isi verb 2 plus verb 3. Yang bukan verb 2 plus verb 3 gugur. Ini verb 1, ini verb 3 gugur. Ini verb 2, ini verb 2, udah jawabannya Charlie. Alright guys. See you tomorrow guys.